warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lisa Kusmakulia dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia S3 IPB Jombang. Ya. Di sini saya mau mewawancari Pak Yogo selaku guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 3 Jombang. Betul nggih, Pak? Ya, betul. Nah, di sini saya mau mewawancarai mengenai keprofesian seorang guru. Ya, silakan. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh seorang guru? Ya, jadi kompetensi pedagogi itu sangat penting ya bagi seorang guru. Sebenarnya kompetensi pedagogi itu adalah fondasi atau landasan menjadi ilmu pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kompetensi apa saja yang harus dimiliki berkaitan dengan pedagogi? Ya, berkaitan dengan cara mengajar, kemudian cara membimbing siswa atau mentransfer ilmu kepada orang. Jadi itulah landasan awal yang harus memang dimiliki oleh seorang guru. Jika seorang guru tidak memiliki itu, maka percuma saja. Misalkan ada seorang guru yang sangat pintar sekali, mungkin ilmu pengetahuan di bidang tertentu dia mumpuni, tapi ilmu pedagoginya seperti mentransfer ilmu, cara mengajarnya, mengelola kelas dan lain sebagainya itu kurang, maka percuma saja ilmu yang dia miliki tidak bisa tersampaikan kepada siswanya. Jadi pada intinya pedagogi itu memang sangat penting, dan sebagai pondasi awal menjadi seorang guru itu harus memiliki kompetensi tersebut. Ya, itu. Lalu yang pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak mengenai kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru? Jadi kompetensi kepribadian bagi seorang guru itu juga sangat penting. Nah, berkaitan dengan apa saja kompetensi kepribadian, maka kompetensi kepribadian itu setidaknya adalah kompetensi kepribadian yang baik, yang bisa diajarkan maupun dicontoh oleh siswa. Karena menjadi seorang guru itu tidak hanya mengajarkan materi-materi saja, namun juga bagaimana bersikap yang baik, bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang memang baik sesuai dengan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, jadi guru itu sebagai contoh. Maka kompetensi kepribadian bagi seorang guru itu adalah landasan penting juga setelah pedagogi tadi. Jadi seorang guru harus berkepribadian baik, kemudian bisa menjadi role model atau contoh bagi siswanya. Kemudian dia juga harus bisa memberikan semangat, memberikan motivasi kepada siswanya juga, begitu. Baik, untuk pertanyaan ketiga, Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kompetensi profesional seorang guru? Nah, jadi kompetensi keprofesionalan seorang guru itu bisa dilihat dari bagaimana kualitas dia memahami ilmu pedagoginya, kemudian bagaimana dia menerapkan ilmu pedagoginya itu ke dalam sebuah pembelajaran. Nah, semakin dia terus menguasai ilmu-ilmu tersebut, kemudian bagaimana cara bersikap, kemudian bagaimana dia cara untuk kepribadiannya, itu pun juga termasuk keprofesionalan. Jadi keprofesionalan seorang guru itu cakupannya lebih luas lagi. Jadi lebih luas, mencakup semua hal yang tadi yang sudah ditanyakan berkaitan dengan pedagogi, kemudian berkaitan dengan kepribadian, berkaitan juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana dia tetap menjaga kemampuannya menjadi seorang guru itu bagaimana? Karena tidak semua orang bisa menjadi seorang guru. Gitu. Lalu yang keempat, bagaimana pendapat Bapak mengenai kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru? Nah, jadi kompetensi sosial itu juga penting bagi seorang guru. Karena hubungan seorang guru itu tidak hanya terbatas dengan benda mati. Yang setiap hari ditemui adalah manusia, dan manusia pun juga adalah makhluk sosial. Sehingga hubungan antara guru dengan siswanya, guru dengan teman sebaya, guru teman dengan orang tua itu juga harus dimiliki bagi seorang guru. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara manajemen konflik, bagaimana cara mengelola kelas, kemudian bagaimana cara dia dekat dengan siswanya, itu pun juga termasuk ke dalam yang tentang barusan itu. Ya, jadi tentang itu semua. Jadi keprofesionalan, kepribadian, keterampilan profesional tadi, keterampilan sosial tadi guru itu juga harus memiliki, begitu ya.
Lalu menurut Bapak bagaimana cara memperoleh sertifikat untuk menjadi seorang guru? Karena yang saya ketahui jenengan masih belum. Ya, saya juga belum. Jadi menurut perundang-undangan atau menurut pemerintah bahwa seorang guru itu bisa dikatakan profesional jika telah memiliki sertifikat pendidik. Nah, cara memperoleh sertifikat pendidik itu dengan melaksanakan pendidikan profesi guru. Harus menyelesaikan pendidikan dulu. Nah, di sisi lain, pendidikan profesi guru itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang di dalam jabatan atau biasa disebut PPG dalam jabatan, dan yang belum di atau di luar jabatan atau prajabatan namanya. Jadi ada dua. Nah, PPG prajabatan itu sendiri itu bisa diperoleh bagi orang-orang yang berkeinginan menjadi guru, jadi belum pernah mengajar. Bisa dikatakan baru lulus kuliah atau memang sudah berkuliah tapi belum pernah mengajar. Mungkin dia baru bekerja di perusahaan dan belum pernah mengajar, itu lewatnya adalah PPG prajabatan. Ya, semua orang atau semua yang berkeinginan menjadi guru dan belum terdata di Dapodik, intinya itu. Namun bagi guru yang sudah mengajar juga harus tetap memiliki sertifikat pendidik dengan ikut PPG. Nah, PPG-nya namanya dalam jabatan. Sebenarnya sama saja, beda teknisnya saja. Kalau yang belum diangkat prajabatan, kalau yang sudah diangkat dalam jabatan. Nah, teknisnya berbeda waktunya. Kalau yang di dalam jabatan itu mungkin lebih pendek, sekitar 4 sampai 6 bulan. Kalau yang di luar jabatan atau prajabatan tadi itu sekitar 9 bulan baru. Namun tidak seluruhnya yang telah mengikuti PPG dalam jabatan atau prajabatan itu dinyatakan lulus, karena harus memenuhi kompetensi dan kriteria khusus. Nah, contoh seperti saya ini sudah diangkat, namun selama 4 tahun saya mengajar, setelah diangkat ini belum mendapatkan kuota. Nah, kuota itu nanti adalah kuota untuk diizinkan mengikuti seleksi, baru seleksinya dulu. Nah, setelah seleksi awal itu selesai, baru nanti diizinkan untuk mengikuti pendidikannya selama mungkin 4 sampai 6 bulan hingga dia lulus begitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak mengenai wujud profesional seorang guru yang dilakukan di masa pandemi itu seperti apa? Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda ya wujud keprofesionalan guru mau di masa pandemi ataupun tidak. Yang namanya bekerja sebagai seorang profesional, sebagai seorang guru terutama, tidak memandang apakah di masa COVID dan juga di masa non-COVID atau normal seperti ini. Jadi ketika guru itu bertugas untuk mendidik dan mengajar, mau dia di kondisi COVID atau kondisi normal, itu harus tetap dijalankan. Jadi tidak ada alasan bagi setiap guru menghentikan pendidikan atau pembelajaran meskipun di masa-masa seperti itu. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh guru. Meskipun di masa COVID, guru tetap juga harus berkewajiban mengajar, maka banyak hal yang bisa dilakukan seperti menggunakan komputer atau bisa menggunakan video conference, jadi seperti itu. Nah, wujud keprofesionalnya sendiri itu ya hampir sama saja, tetap dia harus mengikuti tugas-tugasnya menjadi seorang guru yang telah diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya sendiri ya. Pak, jadi ada pesan buat teman-teman seperti saya yang mau menjadi guru mengenai keprofesionalan sebagai guru itu Pak? Ya, jadi sebenarnya menjadi seorang guru itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa menjadi guru. Makanya kenapa kok guru itu disebut profesional, pekerjaan yang memang harus membutuhkan keahlian-keahlian khusus. Khususnya ya keahlian pedagogi, keahlian sosial dan lain sebagainya. Yang seperti Mbak Lisa tadi tanyakan. Nah, sebelum menjadi guru, kalau sekarang guru itu memang harus mendapatkan sertifikat profesional dulu. Jadi nanti mungkin kalau sudah lulus kuliah, kalau sekarang guru itu tidak bisa langsung dikatakan menjadi seorang guru. Meskipun nanti pernah mengajar atau bagaimana, tapi tingkat keprofesionalannya selama belum mengikuti pendidikan profesi, maka belum bisa diakui menjadi guru yang profesional. Sehingga nanti kalau sudah lulus, saran saya langsung mendaftar ke PPG atau pendidikan profesi guru. Itu bisa dilakukan ya. Ya itu gitu. Baik Pak, hanya itu saja pertanyaan yang bisa saya ajukan. Terima kasih banyak untuk waktu jenengan. Ya, sama-sama. Maaf mengganggu waktu jenengan.